Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan informasi berkenaan dengan uji homogenitas data menggunakan SPSS. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Kita sudah mendiskusikan di video sebelumnya yaitu berkenaan dengan uji normalitas data menggunakan SPSS, sehingga hari ini kita akan mendiskusikan berkenaan dengan uji homogenitas data menggunakan SPSS. Uji normalitas dan uji homogenitas merupakan dua uji prasyarat untuk bisa melakukan analisis uji parametrik. Semisal untuk uji t-test ataupun uji ANOVA ataupun uji lain-lainnya yang kemudian termasuk ke dalam uji parametrik. Oke, langsung saja rekan-rekan semua, saya akan memaparkan berkenaan dengan bagaimana cara untuk bisa menguji homogenitas data menggunakan SPSS. Mohon disimak karena nanti di akhir rekan-rekan semua akan diminta untuk melakukan simulasi berkenaan dengan uji homogenitas data menggunakan SPSS ini. Kita pahami terlebih dahulu bahwa homogenitas itu adalah konsep statistik yang merujuk pada kesamaan varians atau variabilitas antar kelompok atau sampel yang berbeda dalam suatu populasi. Pengujian homogenitas sangat penting dalam statistik inferensial, terutama sebagai asumsi prasyarat untuk beberapa uji statistik parametrik, seperti Analysis of Variance atau ANOVA. Kemudian juga ada uji T, begitu, yang mengasumsikan bahwa varians dalam kelompok yang berbeda adalah sama atau homogen. Jika asumsi homogenitas dilanggar ataupun tidak sesuai, data bersifat heterogen, artinya berbeda-beda, tidak homogen lagi, sehingga hasil uji statistik tersebut mungkin tidak akurat atau bias. Jadi untuk uji statistik inferensial yang kemudian ada beberapa uji statistik parametrik, maka uji homogenitas ini menjadi salah satu keniscayaan yang harus dilakukan dan diharapkan memang datanya homogen, karena ketika datanya heterogen atau beraneka ragam, maka bisa jadi uji statistik yang digunakan tersebut menjadi tidak akurat ataupun menjadi bias gitu. Kemudian ini adalah data yang sama dengan data normalitas, karena harapannya rekan-rekan bisa berkesinambungan menganalisisnya. Jika kemarin datanya berbentuk normal, maka ketika diuji homogenitas, apakah datanya juga akan homogen begitu? Maka di sini datanya kita masih menggunakan sama, data hasil penelitian dengan judul pengaruh kecerdasan adversitas terhadap keterampilan sosial mahasiswa program studi pendidikan IPS dengan sampel penelitian sebanyak 88 mahasiswa. Data penelitian bisa rekan-rekan lihat di sini dan kemudian nanti juga saya tautkan di kolom deskripsi. Nah, ini instruksi yang harus kita lakukan adalah menghitung dan kemudian melakukan analisis hasil pengujian homogenitas. Kita fokus pada menggunakan Levene statistik gitu. Karena uji homogenitas ini juga banyak, rekan-rekan bisa nanti mencari referensi lain. Kalaupun membutuhkan penjelasan lebih lanjut bisa disampaikan di kolom komentar, misal selain Levene statistik misalnya seperti itu. Jadi uji homogenitas itu ada mungkin uji Bartlett, uji F dan selanjutnya. Maka di kesempatan ini saya ingin membagikan informasi untuk uji homogenitasnya menggunakan Levene statistik begitu. Oke, langsung kita simulasikan dengan data yang sama ini. Ya, ini data yang kemudian dari Excel. Rekan-rekan akan mudah ketika datanya dimasukkan ke dalam Excel terlebih dahulu. Kita copy bagian yang variabel X-nya terlebih dahulu, rekan-rekan. Karena nanti kita akan mengaturnya itu di SPSS, nanti bisa rekan-rekan simak. Jadi kita copy dulu di bagian X-nya atau variabel bebasnya, yaitu variabel bebasnya apa? Yaitu kecerdasan adversitas. Oke, kita copy dulu datanya. Setelah kita copy, kita pindahkan di bagian data view ya, setelah SPSS-nya terbuka begitu. Nah, nanti silahkan di pastenya bukan di kolom pertama, tapi di kolom yang kedua begitu. Kenapa di kolom kedua? Nanti rekan-rekan akan mengetahui setelah sudah kita inputkan semua. Ini sudah kita inputkan terlebih dahulu di kolom kedua, yaitu
nomor 1 sampai kemudian nomor 88. Kemudian kita klik kembali untuk yang di data Excel, yaitu untuk bagian yang Y-nya. Y apa rekan-rekan? Ya, variabel terikat. Variabel terikatnya adalah keterampilan sosial. Oke, kita copy untuk variabel Y-nya dari Excel, kemudian kita pindahkan di SPSS, tapi tidak di kolom selanjutnya, masih di kolom pertama yang kedua, di kolom kedua, itu nomor selanjutnya. Kalau tadi nomor 1 sampai 88, maka kita masukkan dari nomor 89 sampai seterusnya, begitu ya. Oke, setelah sudah masuk seperti ini, datanya berada di data view nomor 89 sampai terakhir. Nanti rekan-rekan bisa cek kalau seandainya 88 ditambah 88 nanti akhirnya berapa, begitu silahkan dicek. Setelah itu, setelah seperti ini, maka selanjutnya diberikan untuk di kolom 1, di kolom 1 itu angka 1. Jadi rekan-rekan bisa mengetiknya angka 1. Angka 1 itu menunjukkan nanti variabel X-nya ataupun kecerdasan adversitasnya. Jadi ketik 1, 1, 1 itu sama dari nomor 1 sampai 88. Setelah itu, setelah selesai nomor 1, nomor 8, maka dilanjutkan dari nomor 89 itu ditulis ketik angka 2, angka 2, angka 2, angka 2, terus sampai kemudian di nomor terakhir begitu, sampai kemudian di 166 begitu. Oke, selanjutnya setelah sudah posisi seperti ini terisi semua, kolom 1 sudah terisi, kolom 2 sudah terisi, kita pindah ya, di copy yang tadi sudah full semua ya datanya sampai nomor 176. Mohon maaf tadi saya menyebutkan 166 ya, 176 itu sudah full semua, maka kita itu data view, maka kita akan bergeser ke variable view. Nah, di sini di variable view tampilannya masih sama, yaitu names, kemudian belum ada yang kita ubah, sama measure belum ada yang kita ubah. Maka langkah pertama kita ubah terlebih dahulu dari name-nya. Kita ubah name-nya itu menjadi yang pertama itu variable, kemudian yang kedua adalah data, begitu ya. Data. Ini nanti menyesuaikan rekan-rekan mau diubah namanya sesuai dengan variabel ataupun diksi lain ya silahkan, saya hanya memberikan labelnya ataupun namanya adalah variabel dan data begitu ya di name-nya. Kemudian kita geser ke value, kalau sudah tadi yang name-nya sudah, kita geser ke value, kita klik yang di non tapi yang untuk kolom pertama. Nah, ketika sudah diklik maka akan muncul seperti ini rekan-rekan, ada value label. Nah, yang harus kita isi adalah yang pertama di value, kemudian di label, gitu ya. Oke, kita coba isi ya di value-nya, kemudian di labelnya. Nah, di value dan value itu kita ketik 1, yang tadi untuk mengisi di kolom pertama 1, diberikan keterangan, kemudian labelnya kecerdasan adversitas. Nah, setelah itu, setelah diisi, maka kita akan add, kita akan pindahkan ke dalam kolom. Setelah kita add, maka akan muncul seperti ini, sudah terpindahkan di kolom dalam dan kemudian kita isi di bagian value-nya menjadi 2, kemudian labelnya adalah keterampilan sosial, kemudian kita add kembali. Nah, setelah di-add kembali, maka akan masuk semuanya di dalam kolom seperti ini. Sehingga nanti kita akan klik OK setelah itu. Nah, setelah OK maka muncul seperti di value-nya sudah berubah. Dan kemudian kita geser ke measure. Kemudian ke pengukuran kita ubah untuk bagian data. Bagian data saja di kolom kedua kita ubah menjadi ordinal. Oke ya, setelah ini kita ubah, maka selanjutnya yaitu kita pindah ke data view. Nah, di data view ini datanya sudah muncul seperti ini, nampak seperti ini. Kita lakukan untuk menguji homogenitas. Kita mulai yaitu dengan cara analyze, klik di menu analyze, kemudian pilih di complements. Setelah complements kita pilih yang one way ANOVA. Oke ya, saya ulangi dari analyze, kemudian complements, kemudian ke one way ANOVA. Oke, setelah itu klik di one way ANOVA-nya, maka akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini, nanti di dalamnya ada bagian kolom itu ada variabel, maka variabel ini akan kita pindahkan ke kolom faktor, kemudian data kita pindahkan ke kolom dependent begitu. Oke, kita pindahkan, kita klik. Setelah kita klik maka sudah masuk nih data di dependent, kemudian faktor di variabel. Setelah itu rekan-rekan bisa klik di option. Nah, klik optionnya, kemudian setelah klik option maka akan muncul
muncul seperti ini. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, maka yang dipilih adalah di deskriptif, dan kemudian yang akan kita cari adalah homogeneity of variance test gitu. Jadi kita klik, dua itu saja cukup, kemudian langsung continue. Nah, setelah klik continue, maka selanjutnya kita tinggal oke saja begitu. Klik oke ya. Klik oke di sini. Oke, maka akan tampilannya langsung keluar outputnya. Nah, yang bagian mana yang akan kita ambil untuk dianalisis, yaitu di bagian test of homogeneity of variance. Nah, ini datanya sudah kita peroleh, tapi kita belum tahu nih bahwa data ini homogen atau tidak. Maka kita lakukan analisis, kita copy ya bagian untuk tes homogenita ini, kita copy, kemudian kita analisis. Oke, sudah kita copy dan kemudian kita analisis. Yang pertama saja itu bagian ini sebagai sampel saja. Maka analisisnya kurang lebih nanti akan berbunyi seperti ini. Berdasarkan tabel output test of homogeneity of variance, di atas diketahui nilai signifikansi variabel kecerdasan adversitas dan keterampilan sosial sebesar 0,030. Karena nilai signifikansi 0,030 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dianalisis bahwa uji homogenitas di atas untuk data kecerdasan adversitas dan keterampilan sosial tidak sama atau tidak homogen. Nah, ini sehingga ini datanya berbentuk heterogen gitu ya. Hasilnya adalah tidak homogen atau berbentuk heterogen gitu ya. Ini sudah kita analisis. Oleh sebab itu, rekan-rekan silahkan melakukan simulasi dengan langkah-langkah yang sama. Nanti hasilnya bisa rekan-rekan kumpulkan melalui link yang akan nanti saya berikan di grup ya. Oke, mungkin demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan semua diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalani setiap aktivitasnya, dan tentunya mudah-mudahan nanti bisa menggapai kesuksesan sesuai dengan cita-cita yang rekan-rekan dambakan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.